warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silky Ikrimah dengan NIM 501960315. Saya berasal dari kelas 2I Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Z Haryanto SHMH yang terhormat. Kali ini terdapat 3 soal UAS. Saya akan menjawab 3 soal langsung saja. Yang soal pertamanya yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Jelaskan saja tahap yang pertama, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan perusahaan dan tanpa perumusan dan tujuan yang jelas, penggunaan sumber daya perusahaan tidaklah efektif. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi perusahaan sekarang dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa. Rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dalam dan luar yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian penting dari proses perencanaan. Selanjutnya tahap keempat, yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai pilihan kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian pilihan kegiatan terbaik di antara pilihan yang ada. Itu tadi jawaban dari saya untuk soal yang pertama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori-teori motivasi dibagi menjadi 3 kelompok. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, teori petunjuk. Teori ini mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Yang kedua, teori isi, sering disebut dengan teori kebutuhan. Berkenaan dengan pertanyaan apa, penyebab-penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan apa dari motivasi. Teori-teori yang sangat terkenal dari teori isi ini adalah yang pertama, hierarki kebutuhan dari psikolog Abraham Maslow. Yang kedua, Frederick Herzberg dengan motivasi pemeliharaan. Yang ketiga, teori prestasi dari penulis dan peneliti David McClelland. Kita akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan, dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hierarki atau kebutuhan. Dalam tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologi, seperti balas jasa, istirahat, dan sebagainya. Kebutuhan pertama terpenuhi, kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya akan menjadi kebutuhan utama, yakni kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, seperti perlindungan diri dan stabilitas. Kebutuhan ketiga akan muncul setelah kebutuhan kedua tadi terpenuhi, yaitu kebutuhan sosial seperti cinta dan persahabatan. Kemudian tingkatan kebutuhan keempat adalah kebutuhan harga diri, contohnya status atau kedudukan, prestasi penghargaan, dan kehormatan diri. Proses ini akan berjalan terus-menerus sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, di mana manajemen dapat memberikan insentif untuk memotivasi hubungan kerjasama, kewibawaan pribadi, serta rasa tanggung jawab untuk mencapai hasil prestasi yang tinggi dari karyawan. Selanjutnya, teori motivasi pemeliharaan dari Herzberg tadi. Menurut Herzberg dan kawan-kawan, ada 2 kelompok faktor-faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi. Motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja. Faktor-faktor pemeliharaan mencegah merosotnya semangat kerja atau eksistensi
Dan meskipun faktor-faktor ini tidak dapat memotivasi, tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja atau menurunkan produktivitas. Jadi, secara ringkas, penemuan penting dari pemeliharaan Herzberg dan kawan-kawan adalah bahwa manajer perlu memahami faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memotivasi para karyawannya. Selanjutnya, teori prestasi yang terakhir. Karakteristiknya yaitu menyukai pengambilan risiko yang layak sebagai fungsi keterampilan bukan kesempatan, menyukai tantangan dan menginginkan tanggung jawab pribadi bagi hasil yang dicapai. Itu tadi adalah bagian dari teori isi. Kemudian teori yang terakhir adalah teori proses. Teori ini berkenan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjalankan aspek bagaimana dan memotivasi. Teori-teori yang termasuk kategori teori proses adalah yang pertama, teori penghargaan, yang kedua, pembentukan perilaku, yang ketiga, teori Porter, yang keempat, teori keadilan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 teori ini. Teori yang pertama yaitu teori penghargaan. Penghargaan ialah imbalan yang diberikan dalam bentuk material atau non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar dapat bekerja dan semangat dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian teori pembentukan perilaku. Pendekatan ini berdasarkan atas hukum pengaruh yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi hukum cenderung tidak diulang, karena individu di masa saat ini dan mendatang akan belajar dari pengalaman di waktu lalu. Yang ketiga, teori Porter adalah teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi mendatang dan juga menekankan antisipasi, tanggapan-tanggapan atau hasil-hasil. Model pengharapan ini menyajikan sejumlah implikasi bagi manajer tentang seharusnya memotivasi bawahan dengan 3 implikasi bagi organisasi. Yang terakhir, teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan selalu cenderung membandingkan antara masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaannya dalam bentuk pendidikan, pengalaman latihan usaha, kemudian hasil-hasil yang mereka terima, seperti juga membandingkan balas jasa yang diterima karyawan atau ya misalnya disebut dengan gajinya yang diterima dirinya untuk pekerjaan yang sama, apakah sama rata gajinya atau tidak. Itu maksudnya. Faktor kunci bagi manajemen adalah mengetahui apakah ketidakadilan dirasakan dan bukan apakah ketidakadilan secara nyata ada. Jawaban dari saya untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga, dengan soal pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang diterapkan di dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Opini dan argumen pun muncul di kalangan pendidik ataupun peserta didik mengenai penerapan metode ini. Jika saudara sebagai pemimpin pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa diberikan kepada seluruh komponen organisasi kerja demi tercapainya tujuan? Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan suatu tantangan yang harus ditaklukkan oleh semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua siswa. Pembelajaran pada masa COVID-19 menciptakan pemikiran yang lebih terbuka pada guru, siswa, maupun orang tua siswa. Tidak hanya mencoba berbagai aplikasi maupun metode baru, namun yang juga menciptakan empati baru antara orang tua dan guru. Guru menyadari pentingnya peran orang tua untuk menyukseskan pendidikan anak, dan orang tua pun menyadari betapa sulitnya tugas guru dalam mengajar anaknya, karena tidak semua murid punya level kompetensi yang sama. Yang unggul di satu bidang belum tentu unggul di bidang lainnya. Jika saya seorang pemimpin dalam suatu institusi pendidikan, saya akan menciptakan pendidikan yang menggugah minat belajar siswa di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan tidak juga membuat guru ataupun orang tua kesusahan dalam memberikan model-model pembelajaran. Yang pertama, menerapkan metode hibur pembelajaran. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa metode hibur hanya milik siswa PAUD atau sekolah dasar. Namun ingat bahwa manusia adalah makhluk homo ludens atau makhluk Tuhan yang suka bermain. Siapapun tanpa memandang usia, termasuk mahasiswa. Metode hibur bukanlah sekedar main-main yang tidak terarah dan tidak bernilai.
melainkan justru lewat permainan, keseriusan mahasiswa untuk mendalami dan memahami materi ajar dapat dipahami dengan mudah. Kemudian, pendidik menjadi motivator dan fasilitator. Fasilitator di sini bisa memberikan kemudahan dalam internet kuota setiap bulannya agar siswa lebih semangat lagi dalam belajar dan tidak mengeluh karena biaya membeli kuota sangat mahal. Dengan metode hibur, setelah keluar dari kelas daring atau kelas online, pembelajar akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru yang berkesan. Kemudian menerapkan program Merdeka Belajar. Jika dihubungkan dengan program Merdeka Belajar, gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini merupakan pilihan bebas yang dapat diberikan kepada murid agar sesuai dengan minat dan karakter mereka. Ingat, tugas guru tidak hanya menjalankan kurikulum, tetapi menjadi penghubung antar kurikulum dan minat siswa. Kemudian membuat rencana bersama siswa. Libatkan siswa saat kita merencanakan pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi. Selama masa pembatasan sosial berskala besar, beberapa aplikasi mengajar secara daring seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan Zoom Meeting, teknologi menjadi alat pencapaian pembelajaran yang dapat membawa kegembiraan baik bagi guru maupun bagi siswa. Selanjutnya, mendiskusikan nilai. Bagi sebagian guru, memberikan nilai adalah hak prerogatif, padahal bagi siswa, nilai berhubungan dengan harga diri. Oleh sebab itu, lebih menggembirakan didiskusikan siswa dan guru terlebih dahulu. Seperti contohnya menggunakan sistem bintang. Sistem bintang adalah alat evaluasi dalam proses pembelajaran dengan tanda bintang sebagai tujuan telah tercapai. Misalnya, di awal pertemuan dijelaskan bahwa selama 14 tetap akan diadakan 8 kuis dan setiap tugas akan dikoreksi dengan teliti. Bagi tugas yang telah memenuhi persyaratan akan ditandai dengan gambar bintang. Bila selama belajar di rumah berhasil mengumpulkan 8 bintang, dijamin nilai akhir semester mahasiswa adalah A untuk nilai tugas. Metode penilaian seperti ini membuat mahasiswa lebih tertantang dan bersemangat belajar dan menimbulkan kegembiraan jika mahasiswa sanggup meraih bintang. Hal ini mendapat pada kualitas hasil belajar mahasiswa. Mahasiswa mengerti tujuan mereka sejak awal dan berusaha meraihnya dengan motivasi yang datang dari mereka sendiri. Terakhir, dan perlunya sosialisasi agar terciptanya tujuan efektivitas belajar mengajar via online dengan baik selama COVID-19 ini. Baiklah, alhamdulillah saya sudah menjawab 3 pertanyaan. Semoga jawaban saya ini dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul dan bertemu kembali. Saya Silky Ikrima meminta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.